Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ini, Nurul Mahabbah Kapongan, channel yang membahas seputar elektronika. Seperti yang teman-teman lihat di hadapan kita ini ada driver stereo SOCL 504 yang pada kali ini kita akan memodifikasi kedua driver ini untuk mendapatkan tenaga 2 kali lipat dengan sistem hybrid. Seperti apa caranya? Ayo kita simak videonya bersama-sama. Sistem ini sangat mudah untuk dikerjakan teman-teman, karena di sini tidak perlu melakukan penambahan komponen atau pencabutan pada komponen, di mana sistem ini akan melipat gandakan output power menjadi 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum teman-teman lanjut ke modifikasinya, driver ini selain membutuhkan driver yang kembar, di situ juga dibutuhkan tegangan bias dan DCO yang seimbang antara kanan dan kirinya. Jadi besar tegangan bias pada masing-masing drivernya itu sama. Jadi driver yang kanan dan yang kiri ini tegangan biasnya harus benar-benar sama. Kenapa seperti itu? Baik, kita akan jelaskan sedikit bagaimana cara kerja sistem hybrid seperti yang kita praktekkan sekarang ini. Oke teman-teman, sistem hybrid itu menggabungkan kedua output pada driver ini untuk kita jadikan driver mono. Begitu juga pada input positifnya, ini kita gabungkan untuk dijadikan driver mono. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Kalau kita tarik dari output speaker ini ya, nantinya akan ketemu dengan resistor gain yang terhubung dengan kaki basis transistor diferensial. Di sini juga seperti itu. Lalu kita beralih ke input. Dari input, kalau kita tarik ya, ini nantinya akan ketemu dengan kaki basis transistor diferensial yang satunya ya. Nah, jadi sistem kerja transistor diferensial itu kan cara kerjanya bertentangan dari input dan dari output ya. Nantinya akan jadi satu pada output emitornya. Nah, dari output emitor itu akan mengirim signal amplitudo ke transistor driver yang dikuatkan oleh transistor fast. Jadi dengan sistem seperti itu kita dibutuhkan juga menggabungkan kaki kolektor pada transistor fastnya agar di situ nantinya setelah output power ini digabung, nah ini tidak akan terjadi short pada drivernya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi syaratnya seperti yang saya bilang di depan ya, tegangan bias antara driver yang ini dengan yang ini itu harus benar-benar kembar, harus benar-benar sama. Juga DCO-nya yang menentukan imbangnya pada masing-masing tegangan bias. Jadi bias positif dan negatif itu harus imbang, dan nilai tegangan biasnya antara driver yang satu dan yang satunya lagi itu harus benar-benar kembar agar pada output yang di sini ini tidak terjadi benturan tegangan ya. Oke, untuk memastikan modifikasi ini kita lanjut ke cek tegangan DCO dan biasnya. Kita nyalakan powernya. Yang pertama kita cek pada tegangan DCO-nya. Skala AVO pasang di 200 mV agar lebih akurat ya. Kalau DCO-nya belum 0, jadi teman-teman wajib
setting DCO nya di trimpot. Ya, DCO yang di sini sudah 0. Lalu kita pindah ke DCO yang sebelah kiri. Oke teman-teman, ini DCO nya sudah seimbang. Lalu kita cek tegangan biasnya. Karena ini posisi untuk TR finalnya susah, kita cek di kaki emitor pada transistor drivernya ya. Skala AVO kita pasang di 2 volt ya. Di sini kita dapat 400 mV untuk tegangan bias positifnya, dan di sini juga 450 mV. Jadi untuk driver yang kiri ini sudah seimbang. Yang driver kanan ya sekitar 440 lah, gampangannya nanti ini bisa ke 450 mV ya. Jadi seperti ini teman-teman, tegangan antara bias yang kanan dan yang kiri ini sudah seimbang, sama-sama berkisar di 450 mV. Baik, kita akan coba pada masing-masing drivernya. Sebelum kita menginjak ke modifikasinya ya. Oke, kita coba pada masing-masing drivernya. Jadi nanti kita bedakan hasilnya sebelum dimodif dan setelah dimodif. Oke, ini untuk driver yang sebelah kanan. Kita coba hasilnya seperti apa. Lalu kita pindah ke driver yang sebelah kiri ya. Setelah keduanya berfungsi dengan normal, antara tegangan bias kanan dan kirinya itu sudah benar-benar seimbang, baru kita bisa melakukan modifikasinya. Oke, ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi jangan coba-coba teman-teman apabila tegangan bias kanan dan kirinya ini tidak seimbang. Jangan coba-coba menggabung driver ini dengan sistem hybrid. Nantinya akan terjadi benturan output yang tidak seimbang antara driver kanan dan kirinya. Jadi sistem ini tidak sama dengan sistem BTL. Kalau sistem BTL itu kan driver yang kanan itu dibalik fasenya untuk dijadikan output negatif. Yang driver kiri ini kita jadikan output positif. Itu kalau di BTL. Tapi kalau di hybrid ini mengkombinasikan kedua driver menjadi satu output. Jadi output positifnya tetap di sini, dan untuk ground atau negatif yang ke speaker kita tetap ambilkan di ground nanti ya. Oke, seperti apa modifikasinya? Ayo kita lanjut ke topik modifikasinya. Yang pertama, agar lebih aman kita cabut dulu tegangannya ya.
Langkah yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah menjumper bagian-bagian dari kedua driver ini agar nantinya output yang dihasilkan pada driver ini menjadi satu kesatuan dari dua driver. Powernya akan digabungkan menjadi satu output power. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menjumper pada outputnya ya. Oke, di bagian output driver yang kanan dan yang kiri kita jumper. Setelah output kita jumper, kita akan menjumper kedua inputnya. Oke, setelah input kita pindah ke transistor fase di bagian kolektor. Ini ya, ini transistor fase. Jadi bagian kolektor dari transistor fase. Bagian kolektor ini kita jumper juga teman-teman. Kolektor ya, bagian kaki tengah pada transistor fase. Oke, hati-hati penyambungannya karena di sini jalurnya cukup rapat. Jangan sampai menyentuh komponen-komponen yang lain. Oke, ini untuk modifikasinya sudah selesai teman-teman. Lanjut kita ke hasilnya seperti apa. Oke, kita langsung cek sound. Cukup mudah sekali teman-teman, tapi di sini ada yang perlu teman-teman pahami ya dalam modifikasi kali ini. Kita kecilin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau teman-teman tidak menjumper bagian kolektor pada transistor fase-nya, bukannya bunyi malah kebakar teman-teman. Jadi yang perlu dipahami bukan hanya menyambung memparalel dari kolektor transistor fase di sini, tetapi keseimbangan kedua driver ini perlu diperhatikan. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi output ke speaker tetap kita ambilkan dari output sini dan ground ya. Ini tidak sama dengan driver BTL.
Terima kasih, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.